Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi sore ini sahabat mesin akan saya ajak untuk mengetahui bagaimana sih cara sederhana ngecek pengapian yang hilang ya, Mega Pro DC ya, jenis DC. Jadi di saat sahabat mesin yang suka touring, yang suka jalan-jalan, kadang mengalami hal mogok di jalan gara-gara kontak dinyalakan kok netralnya nggak mau nyala, motornya nggak mau hidup, dicek pengapiannya hilang. Nah, gimana sih solusinya? Apa sih yang harus kita cek dulu? Nah, setelah ini sahabat mesin akan saya ajak untuk belajar bersama ya. Ayo kita kupas bersama apa sih yang harus kita cek duluan agar tidak mengganggu perjalanan kita ya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe. Untuk yang mau request monggo ke kolom komentar ya. Siapa tahu bisa saya buatkan untuk video ke depannya. Oke, semoga bermanfaat dan salam mesin. Oke sahabat mesin, kita coba lihat dulu ya dari skema ini. Sahabat mesin akan saya jelaskan satu persatu apa itu pengapian dari Mega Pro DC ya, apa saja sih komponennya ya. Jadi ada beberapa di komponen Mega Pro yang menjadi sumber dari kelistrikan atau pengapiannya ya. Dimulai dari spool, aki, kunci kontak, kiprok, CDI, koil dan busi. Jadi ada berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ada 7 ya. Jadi listrik ketika dari spool nanti diolah ke kiprok, dari kiprok nanti dibagi ke aki, masuk ke kontak, setelah dari kontak nanti dihubungkan ke CDI, dari CDI nanti keluar ke koil, koil baru ke busi. Nah, permasalahannya sering motor tiba-tiba mogok gara-gara sepele, tapi karena kita tidak tahu seluk-beluk pengapiannya dari mana yang harus dicek, bingung ya. Kalau ketemu bengkel yang waras ya ringan sebenarnya, tapi kalau nggak waras ya repot ini. Jadi sampean minimal tahu ya, jadi agar tidak terbodohi, karena kasusnya sering sekali pengapian hilang gara-gara businya mati, disuruh ganti ini itu, akhirnya mengeluarkan uang yang banyak. Sekarang sudah sangat jarang bengkel beres. Setidaknya ini semoga bisa jadi pengetahuan sahabat mesin ya, sedikit-sedikit lah, minimal nyentel. Jadi ketika sahabat mesin memiliki Honda Mega Pro, senang touring, senang jalan-jalan malam, tahu-tahu mogok. Awal biasanya ketika dikontak dihidupkan itu netralnya nggak hidup. Kalau yang pakai aki dikontakkan itu netralnya nggak mau hidup mas. Apanya yang harus dicek pertama? Nah, ketika kontak motor Mega Pro, karena dia menggunakan arus DC dari kontak dari aki ya, di on kan kok nggak mau nyala netrale ya. Yang paling pertama dicek adalah sekringnya sahabat mesin ya. Sekring dari Mega Pro tersebut lokasinya dekat aki, itu sudah positif ya. Kalau nggak salah sebelah kiri. Jadi lokasi sekring ini ada di sebelah kiri, di dekat aki persis. Ada yang modelnya masih tabung, ada yang sudah diganti pakai model soket ya. Sekring ini mesti ada yang putus atau goyang atau geser, pinnya nggak pas lah saran gitu. Nanti ketika digeserkan itu sudah mau nyala lagi netralnya, motornya mesti mau nyala. Tapi kalau netralnya mau nyala ya, dikontak on nyala tapi motornya kok nggak mau nyala, cek dulu busi dilepas ya. Businya dilepas, sudah dilepas, dicek pengapiannya keluar gak dari busi ini. Jadi busi tancapkan di cok businya ya, jangan dipegang businya, coknya tempelkan ke bodi mesin ya. Nah, keluar pengapian nggak diselah ya, serik, wah ternyata nggak keluar ya. Businya dilepas lagi, cok businya juga dilepas, jadi tinggal kabel koil. Ada kabel koil, kontakkan ya, kontakkan kabel koilnya, dekatkan ke ini mesin, lalu diselah pakai tangan aja, keluar nggak pengapiannya. Kalau keluar berarti businya mati, bisa jadi cok businya juga yang sudah tidak baik kondisinya ya. Itu untuk awal yang sederhana. Ketika kontak dinetralkan nyala, pengapian dari busi hilang, tapi dari koil
bisa ada pengapian ya, bisa jadi antara busi dan cok businya ya. Tapi kalau dari businya nggak mau keluar, cok businya waras, dari koilnya nggak mau keluar, lalu apalagi Mas Haris yang dicek? Kalau sekringnya juga bagus, kontrak dinetralkan juga nyala. Ini ada di sini namanya kabel output CDI ya. Ini ada kabel koil, warnanya untuk Honda Mega Pro itu hitam strip kuning ya, di seluruh Honda. Bisa jadi ini tidak connect, diceknya dari sini. Jadi dikupas sedikit, kasih kabel buat ngecek, cetek, nyala nggak di selah ya. Nggak mau nyala Mas Haris, jangan langsung ke kiprok, tapi lihat dulu dari jalur output kontaknya ya, dari sekring yang satunya lagi. Karena Mega Pro ini didesain menggunakan dua sekring, yang satu menuju input, yang satunya dari output untuk membagi arus, satu ke CDI dan satunya ke saklar lampu dan lain-lain. Takutnya sekringnya ini tidak terkoneksi dengan bagus ya. Jadi kalau ini enggak terkoneksi dengan bagus, otomatis ketika kontak di on kan, arus yang masuk yang keluar dari kontak tersebut tidak bisa sampai ke CDI. Jadi sekring 2 ini sangat berfungsi, sangat berguna dan sangat dibutuhkan ya, kayak gitu. Tapi kalau dari sini kok keluar bagus, dari sini nggak keluar, bisa jadi CDI-nya meninggal, atau bisa jadi masanya groundnya tidak terhubung dengan bagus, ground CDI. Bisa juga kabel pulser. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kalau dari ground dan kabel pulser tidak terkoneksi dengan baik, bisa jadi pin soketnya ya, pin soket antara penghubung dari mesin ke CDI. Kan ada tuh soketnya ya, yang warna biru strip kuning kalau kabel pulser dan hijau untuk masa. Itu soketnya nggak bener, putus, disambungkan langsung. Mau keluar pengapiannya, nyala lagi. Kayak gitu ya. Ada lagi pertanyaan, Mas, aki saya itu baru ya, sekringnya beres. Kalau akinya ada arusnya, nyala Mas motornya. Tapi kalau akinya drop, nggak mau nyala motornya. Kenapa? Bisa jadi kiproknya sampai bermasalah sahabat mesin ya. Bisa jadi dari kiprok, bisa jadi dari soket pin kiprok ini, soket kiproknya. Nah, soket kiproknya itu tidak jelas alias pinnya itu sudah kotor, bisa karat ya, kuningan juga bisa berkarat. Jadi kabel kuning 2 yang dari spool itu arusnya tidak bisa masuk ke kiprok, sehingga kiproknya tidak bisa bekerja dengan baik. Kayak gitu ya. Soalnya kalau kiproknya yang rusak, biasanya hari ini mau nyala dikasih aki ya, kontak dimatikan, besok kok akinya tahu-tahu habis, padahal aki hari ini full strume ya. Kok besok tahu-tahu kalau pagi kok ngedrop, bisa jadi kiproknya sudah ngesot, jadi harus balik. Kiprok yang seharusnya cuma ngisi, setelah ngisi sudah dia diam ya, nggak ada arus balik masuk ke kiprok, kok balik saat standby arusnya balik, kiproknya berarti bermasalah. Jadi saya ulangi, untuk ngecek Mega Pro kalau mogok, ketika dikontakkan di lampu netral nggak nyala, bisa jadi sekring 2 ini nggak beres ya. Itu kalau dicek businya nggak ada pengapian nih, cek dulu dari koil ya. Kalau koilnya tidak ada juga, bisa jadi arus dari output kontak ini tidak tersambung dengan baik ke CDI. Langkah awalnya apa? Kalau darurat, kasih kabel aja nih, sekringnya disekat kabel, dipastikan dulu di outputnya ya, kontak output, kasih kabel, cek, nyala nggak? Oh, dari output kontak strumnya keluar ke CDI. Kecuali kalau CDI-nya sudah ada arusnya tidak mau nyala, bisa jadi dari kabel soket ground atau dari soket ini pulser ya. Kalau memang itu soketnya sudah bagus, bisa jadi CDI-nya memang sudah meninggoy atau meninggal dunia ya, minta dipensiunkan. Jadi kayak gitu. Untuk ngecek spool itu gampang, kabel kuning 2 gesekkan ya ke mesin. Setelah gesekkan cerik, oh ada pengarusnya, berarti jalur dari spool ini waras ke kiprok. Nah, dari kiprok ngeceknya kabel yang warna merahnya yang untuk charger aki itu. Nah, cek setelah diselah terus itu tempelkan ke mesin. Cerit. Oh, keluar, berarti waras. Tinggal coba ke kontak. Ketika dari kontak di outputnya coba lagi. Cetek. Oh, keluar ke CDI. CDI udah masuk, pulsernya udah masuk.
masanya juga udah masuk, dari koil coba, dari koil nggak nyala, oh CDI ini wes jalo pensiun nih kayak gitu, ganti CDI Shogun ya gitu saja. Soalnya koil biasanya awet. Jadi itu untuk sederhananya ya. Jadi langkah pertama sekring, lalu cek businya kondisinya gimana ya. Kayak gitu, baru ke kiprok atau koil. Ini kalau CDI ngeceknya dari hitam strip kuning ya. Ini menjawab pertanyaan ya. Kalau dari koil ini kok nggak keluar arusnya atau arusnya kecil, sedangkan dari kontak itu besar, bisa jadi CDI-nya sudah rusak. Atau ketika baru dikontakkan, kabel kuning strip hitam strip kuning ini udah keluar arusnya. Ketika dikontak baru di-on kan loh sahabat mesin, udah keluar bunyi cetek. Wah, itu CDI-nya itu meninggal ini. Hati-hati, itu bahaya, oke? Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung ke kolom komentar, nggak apa-apa sahabat mesin ya. Saya coba jawab ya sebisa-bisanya ya. Kalau nggak bisa ya nanti tak carikan infonya, oke? Kita sharing bersama kok di sini. Intinya minimal kita tahu kita memiliki motor ini, minimal kita bisa memahami motor kita ya. Jadi biar nggak ada kendala di jalan kayak gitu ya. Oke, tetap rawat terus motor Anda, tetap di rumah saja dan salam mesin.